materi tentang entrepreneur get entrepreneur, dan sudah pastinya yang akan disampaikan oleh Mr. Ganteng kita. Halo Pak Bernard, sudah siap? Halo Bu Eni, siap. Kita siap selalu. Iya, siap selalu ya, membagikan ilmu dan informasi yang pastinya bisa bermanfaat untuk seluruh entrepreneur dan pengguna aplikasi Mimiles dimanapun berada. Dan kali ini di sesi kedua di jam 14 berapa ini? Jam 14:03 kita akan mulai materi Entrepreneur Get Entrepreneur. Nah, untuk lebih detailnya Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah standby, langsung pantengin terus, langsung fokuskan kita untuk belajar materi hari ini dari Mr. Bernard langsung. Silakan Mr. Bernard. Ya, terima kasih Bu Eni, terima kasih Olivia yang sudah memfasilitasi kelas training online kita pada siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas, dan kami berterima kasih Bapak Ibu para entrepreneur sudah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti satu sesi yang kita sebut dengan Classroom dengan judul Entrepreneur Get Entrepreneur. Adapun topik utama atau target kita untuk belajar pada siang hari ini adalah bagaimana caranya kita sebagai entrepreneur untuk bisa mendapatkan entrepreneur yang baru. Untuk apa kita lakukan itu? Karena kita ingin mendapatkan penghasilan ya Bapak Ibu. Penghasilan dari mana? Dari kita mengajak join entrepreneur yang lain. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah materi yang kita berikan hanya kepada para entrepreneur saja ya. Jadi bagi para calon entrepreneur ya, kalau ada yang mendengar ini bagus juga untuk mempersiapkan Anda menjadi seorang entrepreneur nantinya ya. Oke, kita akan mulai saja. Kita seperti tadi sudah sampaikan bahwa kita akan belajar bagaimana cara yang lebih baik, lebih sederhana untuk mendapatkan banyak entrepreneur di dalam jaringan kita, karena selain kita akan membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan, kita juga akan mendapatkan penghasilan yang ditawarkan oleh Mimiles kepada kita. Mari kita lihat pertama sekali dari bagian ini, Bapak Ibu entrepreneur, bahwa keberhasilan kita mendapatkan penghasilan, ya, ini adalah tujuan kita. Keberhasilan kita mendapatkan penghasilan itu tergantung dari total omset kita. Maksud saya total omset di sini adalah total banyaknya entrepreneur yang membeli slot iklan yang ditawarkan. Total omset itu atau total pembelian slot iklan itu ditentukan oleh entrepreneur yang sukses. Entrepreneur yang sukses itu dibangun dari pelatihan-pelatihan yang kami lakukan seperti ini, kemudian motivasi dari entrepreneur itu sendiri ketika menjalankan bisnis ini bisa dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Entrepreneur yang sukses tentu dipengaruhi dari jumlah entrepreneur yang ada, karena dari jumlah yang ada itu mempengaruhi jumlah yang sukses. Nah, untuk mendapatkan jumlah entrepreneur yang bergabung, tentu itu dipengaruhi dari jumlah calon entrepreneur yang bisa kita dapatkan. Nah, hari ini kita akan belajar yang paling dasar, ya, bagaimana caranya kita membuat database calon entrepreneur. Karena setelah kita mendapatkan database ini, barulah kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri dan sebelah kanan, maka pendapatan kita yang akan besar itu nanti tentu dilakukan dengan kerja keras dan tergantung dari seberapa sering Anda melakukan table talk, seberapa sering Anda melakukan presentasi, apakah presentasi kepada umum atau presentasi kepada perorangan atau yang kita sebut dengan one-on-one presentation, ya.
Karena itu mungkin tergantung kenyamanan Anda. Ada yang nyaman kalau dia bercerita tentang aplikasi Mimiles ini kepada satu orang, ya. Kemudian berpindah lagi, ketemu lagi satu orang, kemudian ketemu lagi satu orang. Jadi satu hari dia ketemu dengan 6 orang, dia menghabiskan 6 jam. Tapi kalau dia melakukan dengan model table talk, dia bisa berbicara selama 1 jam saja kepada 6 orang, ya. Dia bisa berbicara 1 jam saja kepada 6 orang. Tapi kalau dia mungkin bisa nanti presentasi di dalam acara BOP yang lebih besar, maka bisa dia 1 jam sudah berbicara kepada 100 orang. Ya, nah inilah mungkin cara-cara yang nyaman yang dilakukan oleh masing-masing entrepreneur. Tapi apapun itu, caranya itu adalah action yang dilakukan setelah kita mendapatkan jumlah entrepreneur atau calon entrepreneur di dalam database kita, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada anggapan yang berkata bahwa sulit untuk mencari entrepreneur baru. Ya, sulit untuk mencari entrepreneur baru. Mengapa sulit? Karena kata sulit itu biasanya dimulai dari pikiran kita. Ketika kita berkata sulit, maka semuanya akan menjadi sulit. Karena tubuh pun akan bereaksi mengikuti apa yang kita pikirkan. Tapi kalau kita katakan mudah atau bisa kita lakukan, maka itu mungkin untuk kita lakukan. Nah, mari kita lihat apa yang ada di dalam pikiran orang yang sering berkata sulit mau cari entrepreneur untuk join di Mimiles. Biasanya itu karena pikiran negatifnya. Apa itu kumpulan pikiran negatif yang ada? Pertama, mungkin takut gagal. Jadi, orang yang takut gagal sudah pasti sulit untuk berhasil. Ya, karena keberhasilan itu adalah berdampingan dengan kegagalan. Jadi, kalau kita takut gagal, sudah pasti bisa berhasil, kecil kemungkinannya. Tapi kalau kita ingin berhasil, dan kita berusaha terus, gagal, kemudian coba lagi, gagal, coba lagi, maka akan semakin dekat kepada keberhasilan. Ada lagi pikiran negatif yang lain adalah takut ditolak. Ya kalau saya cerita begini nanti ditolak. Aduh, nggak enak rasanya. Ya, nggak enak rasanya kalau teman sendiri kita tawarin terus dia tolak, kita kan jadi gimana? Nah, kalau ketakutan-ketakutan ini dipelihara, maka ini akan menjadi satu kumpulan pikiran negatif yang akan membuat kita tidak mau untuk mencari entrepreneur baru. Masalahnya kalau kita tidak mencari entrepreneur baru, maka kita tidak menolong orang lain dan kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Takut bersaing. Nah, ini para pengusaha tentu di sini tidak ada yang memiliki mental takut bersaing. Karena pengusaha harus siap untuk bersaing. Kemudian takut bicara, ya. Takut bicara. Public speaking ini musuh terbesar manusia yang ada di negara-negara maju. Tidak hanya di negara kita. Di negara-negara maju, Amerika, Eropa pun banyak orang yang takut berbicara di depan umum. Tapi mereka-mereka yang berani berbicara di depan umum, mereka memiliki potensi keberhasilan. Jadi, kalau kita takut, maka besar kemungkinan kita tidak akan berhasil di bisnis ini. Nah, ini obatnya. Hanya orang takut yang bisa berani. Sebab keberanian adalah melakukan sesuatu yang kita takuti. Jadi kalau kita misalnya malam hari, ya kita rasa, wah ini lampu padam nih di daerah kita. Terus kita merasa takut tanpa melakukan apa-apa, maka ketakutan itu tidak akan sembuh. Tapi ketika padam lampu, kita mencari sesuatu yang bisa membuat terang di sekitar kita, itulah keberanian. Keberanian membuat sesuatu yang gelap menjadi lebih terang. Keberanian melakukan sesuatu yang kita takuti, itulah namanya keberanian. Kalau kita punya perasaan takut, artinya kita punya kesempatan untuk bersikap berani. Ya, sebagai seorang pengusaha, kalau masih ada rasa takut sekarang, gunakan kesempatan itu untuk apa?
untuk bersikap berani, karena kalau tidak, kapan lagi kita mau berani? Ya, nah jadi itulah sebagai satu pengantar untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau kita berbicara soal mengajak atau membawa entrepreneur untuk membeli slot iklan, ya, siapa yang dalam pandangan kita untuk kita ajak join menjadi entrepreneur? Kan itu yang menjadi pertanyaan, ya. Biasanya pertanyaan ini akan muncul ketika kita sudah mau mulai bertindak untuk apa? Mencari orang. Siapa yang harus diajak join? Ya, nah, kami akan memberikan tips siapa yang harus diajak join. Dalam sebuah bisnis, maka target market itu harus ada. Di dalam kita mau mengajak pun harus tahu siapa yang harus kita ajak. Walaupun ada yang berkata, ya siapa aja Pak yang harus kita ajak, ya siapa aja harus kita ajak. Yang penting dia manusia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, betul memang mungkin bisa saja begitu. Tapi di sini kita juga harus melihat, mengecilkan target market kita supaya kita bisa fokus untuk mengajak mereka. Ya, tentu memang yang perlu kita ajak adalah orang yang mau bekerja, orang yang mau mendapatkan penghasilan. Dan siapa lagi? Nah, mari kita lihat dengan menggunakan metode ini. Kami memberikan sedikit tips siapa yang mau kita ajak. Inilah database yang perlu kita kembangkan. Maksud saya database adalah kita harus mencatat terlebih dahulu siapa-siapa calon orang yang mau kita ajak untuk menjadi entrepreneur. Ada dua bagian besar. Yang pertama, orang yang kita kenal dan orang yang belum kita kenal. Ya, orang yang kita kenal dan orang yang belum kita kenal. Nah, ini bisa digunakan di dalam metode CLOP yang saya singkat ya menjadi CLOP. CLOP itu adalah keluarga, lingkungan, organisasi, dan pribadi. Mari kita lihat lebih detail. Keluarga, supaya gampang kita hitungnya atau kita sebut namanya CLOP. Nah, dimulai dari K, keluarga. Bapak Ibu para entrepreneur, untuk membuka kita punya inspirasi dalam mencatatkan siapa-siapa, dimulai dari keluarga kita. Buatlah daftar nama dan nomor kontak, nomor telepon, nomor WA, keluarga, dan kerabat Anda yang memiliki produk atau usaha untuk diiklankan. Itu dulu Bapak Ibu yang pertama sekali kita pikirkan ya. Siapa saja keluarga kita yang punya produk atau usaha atau bisnis ya, atau apa saja yang mau diiklankan, ini juga perlu kita cari. Atau siapapun di antara mereka, kalau mereka memang tidak punya usaha, tapi mau untuk bekerja. Itu yang menjadi prioritas kita. Nah, keluarga itu Bapak Ibu, bisa saja kakak atau adik kandung kita. Paman atau bibi dari ayah. Paman atau bibi dari bunda, saudara sepupu dari ayah, saudara sepupu dari bunda, dan teman-teman mereka. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau lihat materi ini, coba cari tahu kakak atau adik kandung Anda yang mungkin sekarang sudah kita ya namanya sudah dewasa, sudah berkeluarga semua. Mungkin kita tidak tahu mereka sekarang di kota lain juga mereka punya usaha yang sebenarnya mereka juga butuh untuk mengiklankan usaha mereka. Nah, kita cari dulu dari keluarga dekat kita siapa di antara mereka yang bisa kita ajak join di bisnis ini. Jadi ini adalah uraian dari CLOP atau K atau keluarga ya. Satu-satu kita boleh cari. Nah, Bapak Ibu, kami buat sedetail mungkin seperti ini. Niatnya hanya supaya kita memiliki inspirasi ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dengan ballpoint atau dengan kertas, Anda sudah mulai catat siapa kakak dan adik kandung dari paman dan bibi satu-satu. Mungkin Anda sudah mendapatkan 2, 3, 4,
4 atau 5 nama dari keluarga Anda yang bisa Anda akan kontak atau Anda akan hubungi setelah selesai classroom training ini, ya. Kemudian setelah dari keluarga, kita lihat lagi. Ya, tadi klop, setelah K ada L. Nah, L ini adalah lingkungan. Buatlah daftar nama dan nomor kontak, nomor telepon, nomor WA di lingkungan Anda yang memiliki produk atau usaha yang ingin diiklankan. Seperti misalnya, coba cek tetangga kiri dan kanan Anda. Mungkin mereka punya produk, mungkin mereka UMKM, mungkin mereka memiliki bisnis online, atau mereka reseller, atau mereka mungkin distributor sebuah produk, atau mungkin mereka memiliki jasa. Apakah dia tukang sulap, apakah dia tukang badut, ataukah dia apa saja jasa yang ingin diiklankan, kita bisa bantu mereka. Anda boleh mungkin berjalan-jalan dan lihat tetangga depan belakang, tetangga satu RT. Kalau mau dibuat lebih luas, coba tetangga lain. Atau mungkin tetangga Anda yang baru datang di komplek Anda. Ya, Anda sambil bersilaturahmi, mungkin Anda tahu dia pengusaha, bukankah itu juga satu kesempatan untuk bisa kita menawarkan aplikasi ini kepada mereka? Atau mungkin tetangga yang paling lama tinggal di sana, yang mungkin saat ini paling tidak diperhatikan oleh orang lain. Nah, inilah saatnya kita boleh bersilaturahmi dengan mereka dan kita cari tahu. Dan kalau seandainya kita sudah dapatkan nama-nama mereka, catatlah nama-nama mereka di dalam bank data atau database Anda. Jadi kalau tadi dari kelompok keluarga sudah ada 5 nama, mungkin dari kelompok lingkungan sudah ada 5 nama juga, sekarang Anda sudah memiliki 10 daftar nama. Berikutnya kita lihat lagi, dari mana lagi? Ya, kita lihat dari setelah K, L, kemudian O, organisasi. Bapak Ibu entrepreneur, buatlah daftar nama dan nomor telepon kawan-kawan Anda di organisasi yang memiliki apa? Produk atau usaha yang ingin diiklankan. Sama persis seperti yang tadi, sekarang Anda coba cari teman-teman Anda. Mungkin itu teman-teman arisan, ya. Nah, mungkin para ibu ini ada para ibu-ibu, teman-teman arisan di sekolah anak, teman-teman arisan di kelompok lain, atau teman-teman arisan A, B, atau C, kemudian teman-teman di pengajian atau di persekutuan doa, atau teman-teman di kantor Anda kalau Anda bekerja, atau mungkin lebih luas lagi, teman dari kawan arisan Anda, teman dari kawan kantor Anda, teman dari kawan pengajian Anda, kan bisa saja Bapak Ibu kalau kita kembangkan. Nah, dari sini kalau Bapak Ibu sudah mencatat, akan muncul ide-ide baru, dan mungkin saja dari kelompok organisasi yang Anda miliki, Anda sudah bisa mendapatkan 5 calon entrepreneur. Ya, jadi artinya Anda sudah mengumpulkan 15 data atau 15 nama calon entrepreneur yang Anda akan hubungi nanti. Yang terakhir, KLOP. KLOP. P ini adalah pribadi. Buatlah daftar nama dan nomor kontak teman-teman pribadi Anda yang mungkin punya produk atau usaha yang ingin diiklankan. Contoh, waduh, ini teman-teman waktu SD nih ya, alumni, teman-teman alumni waktu SD, teman-teman waktu SMP, teman-teman waktu SMU, teman-teman waktu kuliah kalau Anda kuliah, teman-teman nonton, teman-teman belanja, dan teman-teman jenis lainnya yang mungkin bisa kita kelompokkan sebagai teman-teman pribadi Anda. Biasanya ini akan memiliki potensi yang jauh lebih besar. Anda bisa dapatkan database dari mereka. Jadi, kalau Anda dari pribadi ini, Anda bisa mendapatkan totalnya 15 nama, calon nama,
artinya Anda sudah memiliki berapa? 30 calon nama. Nah, setelah kita mendapatkan 30 calon nama ini, karena inilah dulu yang perlu kita kerjakan, supaya kita tidak bingung ketika kita mau mempromosikan apa? Aplikasi ini. Nah, setelah Anda sudah mendapatkan 30 nama ini, mulailah bekerja satu persatu dari 30 nama yang sudah Anda daftarkan tadi. Nah, setelah itu pertanyaannya, kita sudah ada daftar namanya nih Pak, yang mau dihubungi. Nah, kemudian bagaimana cara mengajak mereka untuk bergabung? Ya, bagaimana nih Pak cara mengajak mereka untuk bergabung? Ada beberapa cara untuk mengajak mereka bergabung. Ada cara yang bisa Anda lakukan sendiri, ada cara yang dibantu oleh perusahaan atau dibantu oleh Mimiles. Cara yang dibantu oleh Mimiles adalah Anda cukup mengajak mereka hadir di Zoom yang kami lakukan setiap hari pada pukul 10. Kemudian Anda juga bisa mengajak mereka di acara-acara BOP atau Business Opportunity Presentation yang dibuat oleh Mimiles di acara-acara offline. Nah, apa yang Anda harus lakukan untuk usaha Anda secara pribadi? Nah, ini dia caranya yang kami ingin berikan tipsnya. Cara terbaik untuk mengajak mereka bergabung jika Anda yang melakukannya adalah dengan cara bercerita. Apa yang kita ceritakan? Ceritakanlah keuntungan-keuntungan yang Anda peroleh sebagai entrepreneur ketika Anda mengikuti bisnis ini atau ketika Anda sudah memasang iklan Anda di aplikasi Mimiles. Nah, kami berikan tips juga sedikit apa potensi yang bisa Anda ceritakan kepada mereka. Yang pertama, secara keuangan, mereka bisa mendapatkan income, penghasilan yang bertumbuh. Ya, bertumbuh itu artinya mungkin sekarang masih kecil, besok lebih besar, minggu depan lebih besar, bulan depan lebih besar, dan lebih besar lagi. Dengan cara seperti apa? Nih, mari kita lihat Bapak Ibu potensi yang bisa didapat. Sebagai seorang entrepreneur, jika mereka mendaftar atau Anda mendaftar dengan membeli slot iklan harga 1 juta, maka ketika Anda mengajak entrepreneur lain join dan membeli dengan slot iklan 1 juta, Anda mendapatkan 50%. Ya, Anda akan mendapatkan berapa? 50%. Jika yang Anda ajak itu membeli slot iklan berharga 300.000, Anda akan mendapatkan 20%. Dan yang Anda ajak itu membeli tambahan video profesional seharga 1 juta, maka Anda akan mendapatkan 50%. Nah, kalau kita mungkin mengajak join entrepreneur yang baru itu masih 1, 2, 3, sampai 10 misalnya, maka masih lebih mudah kita lakukan secara pribadi. Jadi kalau kita bisa ajak 10 orang, penghasilan kita 5 juta. Kita ajak 20 orang, penghasilan kita 10 juta. Ini adalah satu persentase yang sangat besar yang ditawarkan kepada para entrepreneur saat ini. Jadi bagi hasilnya sangat besar. Bagaimana caranya supaya bisa lebih besar lagi selain kita bekerja pribadi? Nah, kita berikan idenya seperti ini. Bapak Ibu entrepreneur bisa membuat bisnis ini bukan hanya berskala kecil, tapi Anda membuat bisnis ini menjadi skala besar. Anda boleh membuat Anda sebagai agen periklanan. Artinya Anda telah membuka sebuah perusahaan agen periklanan, walaupun Anda tidak harus membuka nama PT-nya, tapi Anda bekerja sendiri sebagai agen periklanan. Nah, sebagai agen periklanan, maka untuk mendapatkan jumlah kuota yang lebih besar, Anda perlu dibantu
oleh tenaga-tenaga sales. Jadi misalnya Anda bisa mengajak orang menjadi tenaga sales Anda, jadi Anda yang mendaftar sebagai entrepreneur di aplikasi MeMiles, kemudian ada beberapa orang yang Anda rekrut untuk membantu Anda, ya, dengan banyak yang Anda rekrut itu, maka mereka pun bisa mendapatkan gaji dari bonus yang Anda terima. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah ide saja supaya Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar tanpa harus bekerja sendiri. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan besar dengan mengajak lebih banyak orang untuk apa? Untuk bekerja bersama-sama dengan Anda. Jadi sebenarnya Anda di sini secara moral juga telah membuka lapangan pekerjaan buat orang lainnya. Caranya begini Bapak Ibu. Anda tahu bahwa ketika Anda mendapatkan 100 orang atau 100 kuota yang membeli slot iklan 1 juta, maka penghasilan Anda adalah 50% dari itu. Anda akan mendapat berapa? 50 juta. Tapi untuk mendapatkan 50 juta ini, pasti Anda kalau bekerja sendiri itu kan luar biasa ya usaha yang Anda lakukan. Nah, kami berikan ide seperti ini Bapak Ibu. Buatlah 30% dari 50 juta itu, berarti 15 juta, untuk merekrut 2 orang tenaga head sales, jadi kepala sales dengan gaji 7,5 juta per bulan. Ya, jadi kalau 7,5 juta per bulan, 2 orang 15 juta. Kemudian rekrut juga tenaga sales yang mungkin bisa jalan door to door atau mereka bisa jalan ke UMKM ke grup-grup para pengusaha untuk menawarkan aplikasi ini. Kalau Anda merekrut mereka 4-5 orang dengan gaji di atas UMR 4 juta, maka 4 kali 5, 20 juta. Nah, kalau 5 orang plus 2 orang plus Anda, berarti total 8 orang, untuk mencari 100 juta itu lebih mudah daripada 1 orang mencari 100 kuota. Nah, kalau dengan seperti ini Bapak Ibu, Anda masih tetap mendapatkan penghasilan berapa? 50 dikurang 15 dikurang 20, Anda masih dapat 15 juta, tapi Anda telah menjadi seorang bos agen periklanan, mempekerjakan 2 head sales dan 5 orang tenaga sales. Mencapai 100 orang 1 bulan, Anda dapat bonus 15 juta, Anda sudah membantu mempekerjakan 7 orang untuk mendapatkan penghasilan. Ya, nah, kalau mau lebih besar lagi, bukan 100 kuota, Anda mau dapat lebih besar lagi. Nah, ini dia kurang lebih simulasi. Anda mau capai 500 kuota, tetap Anda akan mendapatkan 50%. 50% dari 500 kuota itu adalah 250 juta. Nah, sekarang Anda tahu bahwa Anda perlu menambah tenaga head sales. Ya, dengan persentase tetap 30% dan 40%. 30% dialokasikan kepada head sales, maka kalau gajinya 7,5 juta, Anda bisa merekrut 10 orang tenaga head sales. Kali 7,5 juta, itu 75 juta gaji mereka sebulan. Kemudian direkrut lagi sales, lebih banyak lagi, bukan hanya 4-5 orang, tapi sudah 20 orang. Artinya, satu head sales membawahi 2 tenaga sales. Masing-masing mereka 5 juta, 20 plus 5, 100 juta. 100 juta tambah 75 juta, inilah gaji yang Anda bagikan kepada mereka setiap bulan jika tercapai omset 500 juta. Totalnya 175 juta. 175 juta dikurang 250 juta, Anda sebagai entrepreneur masih mendapatkan 75 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu para entrepreneur, ini adalah ide bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sebagai pengusaha agen periklanan dengan menambah tenaga sales kita supaya penghasilan kita menjadi apa? Lebih besar. Nah, inilah potensi income yang saya sebut tadi, income yang bertumbuh, ya.
Nah, bagaimana kalau misalnya 1.000 kuota yang bisa dicapai? Ditambah lagi tenaga head sales-nya, ditambah lagi tenaga sales-nya, ya, maka tenaga sales 40 orang kali 5 juta, 200 juta gaji mereka. Tenaga kepala sales-nya kita rekrut 15 orang, kita naikkan gajinya 10 juta, bukan lagi 7,5 juta, totalnya 150 juta. 150 juta plus 200 juta, 350 juta. Dikurang 500 juta, Anda masih punya gaji 150 juta rupiah. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya, apa mungkin, apa ada? Saya kasih tahu Bapak Ibu, sekarang ini sudah ada beberapa orang yang kita baru jalan 3 minggu, sudah bisa merekrut 120 entrepreneur baru. Dan dia melakukan teknik seperti ini. Jadi kalau 120 juta, berarti dia sudah memiliki penghasilan 60 juta. Kemudian dia mempekerjakan tenaga head sales dan sales. Kalau dia bagikan dengan potensi seperti ini, sampai sekarang dia sudah bergaji bersih 18 juta, dan selisihnya dia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya bekerja membantu dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bekerja, kemudian kita kembangkan ide-ide kita untuk bekerja membantu kita, maka saya boleh katakan tidak ada yang mustahil kalau kita mau bekerja dan yang di atas merestui pekerjaan kita. Jadi ini adalah ide-idenya yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mendapatkan income yang bertumbuh di aplikasi Mimiles atau di bisnis Mimiles, ya. Kemudian Bapak Ibu, apalagi benefit kita menjadi seorang entrepreneur? Selain tadi mendapatkan income yang bertumbuh, ya tadi kita sudah sebutkan ya Bapak Ibu, dengan Anda mempekerjakan orang lain seperti itu, Anda sebenarnya sudah membantu sosial menjadi apa? Lebih baik, ya. Anda telah memberikan lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Bayangkan Bapak Ibu, kepala-kepala keluarga yang masih bisa mendapatkan uang di masa pandemi seperti sekarang ini, mereka akan tersenyum, keluarga mereka akan tersenyum karena mereka bisa survive. Di bisnis ini Bapak Ibu, Anda bisa jalankan secara online untuk mengajak orang, tapi Anda juga bisa menjalankan secara offline untuk mengajak orang, ya. Kemudian Bapak Ibu, kami juga akan memberikan pelatihan kepada para entrepreneur. Seperti sekarang ini kita memberikan pelatihan secara online dengan judul Entrepreneur Get Entrepreneur. Ya, bagaimana kita mendapat entrepreneur baru? Apa step-step yang harus kita lakukan? Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lagi kami akan memulai dengan pelatihan offline. Ya, kita sebut dengan training of trainer. Kita akan mengajari para entrepreneur bagaimana caranya mereka untuk bisa menjadi trainer. Membawakan materi ini untuk mengedukasi jaringan mereka, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tips-tips yang bisa kita dapatkan untuk membantu kita memperbesar jaringan kita, pendapatan kita, sosial kita melalui bisnis di Mimiles ini. Bapak Ibu, key of success-nya atau kunci rahasianya adalah ketika kita mengajak join entrepreneur baru, maka yang perlu kita lakukan adalah ceritakanlah bahwa keuntungan dan manfaat yang kita tawarkan itu harus sama dengan keinginan dan kebutuhan dari calon prospek Anda. Maka saya yakin mereka akan segera bergabung. Contoh, kita tahu bahwa para pengusaha itu yang mereka inginkan adalah bagaimana produk mereka diiklankan dan bagaimana supaya produk mereka dibeli. Di Mimiles tidak hanya diiklankan, MiBuy bisa membeli produk mereka, potensinya untuk dibeli. Asalkan syarat dan ketentuannya dicapai bersama-sama. Jadi, keuntungan dan manfaat yang ada di Mimiles itu sebenarnya sangat cocok dengan keinginan dan kebutuhan dari pengusaha itu sendiri.
Ya, kalau bisa kita meramu ini, maka kami yakin mereka akan bergabung bersama dengan Anda. Karena itulah yang mereka cari. Selain benefit beriklan, mereka juga pasti ingin mendapatkan apa? Keuntungan secara keuangan. Ya, tips-tips yang lain yang perlu kami tambahkan di dalam sesi kita pada hari ini, ingat 4A, 4A. Always ask, anywhere, anytime, anybody. Selalu tanya, dimanapun, kapanpun, siapapun. Walaupun tadi kita sudah belajar, ada target market kita juga. Tapi boleh tips ini ditambahkan. Ya, sekarang kita review sekali lagi. Tipsnya dari awal tadi, selalu tambahkan daftar nama dan nomor kontak di buku prospek Anda. Buku prospek Anda tadi berisikan nama-nama keluarga, nama-nama lingkungan, nama-nama organisasi, dan nama-nama teman-teman pribadi Anda. Ya, setelah ada itu, hubungi prospek Anda, juallah manfaat dan keuntungan melalui cerita-cerita yang Anda sampaikan kepada mereka. Kalau perlu, ceritakan kesempatan yang hilang kalau mereka menunda-nunda bergabung. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang suka menunda-nunda. Ntar aja dulu deh. Kalau saya mau lihat kamu berhasil dulu, baru saya masuk. Siapa tahu kamu tidak berhasil. Ya, kita boleh ceritakan ke mereka. Kalau kamu menunggu, boleh, silahkan menunggu. Tapi sebenarnya kamu sudah menunda-nunda keberhasilan atau peluang yang ada di depan mata. Setelah Anda bercerita, jangan lupa untuk meminta mereka bergabung. Ya, ajak mereka supaya mereka memiliki komitmen untuk bergabung segera. Jadi, jangan cuma cerita karena tujuan kita ingin mengajak mereka. Ada tipe orang yang harus kita ajak berkali-kali supaya mereka merasa yakin bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Setelah kita bercerita pada hari ini, jangan lupa kalaupun mereka masih belum join, follow up mereka tidak lebih dari 3 kali 24 jam. Karena kalau sudah 2 atau 3 hari, biasanya kita sendiri akan malas kontak mereka, atau mereka merasa bahwa berita ini sudah tidak berguna bagi mereka, karena mereka mungkin sudah terpikir dengan hal-hal lain. Yang terakhir adalah dampingi mereka sampai sukses memasang slot iklan. Karena kalau mereka baru hanya top up saja, Bapak Ibu, mereka belum memasang iklannya, maka bonusnya belum kita peroleh. Jadi sudah ada kriteria, bonus bagi hasil yang 50% itu akan kita terima kalau mereka sudah top up, mereka sudah pasang iklannya, mereka sudah mungkin mendaftar menjadi entrepreneur. Setelah itulah baru bonus yang 50% masuk di dalam wallet kita, dan dari wallet kita tinggal kita withdraw, dan kita akan nikmatin setelah 2 hari kita melakukan proses withdraw. Bapak Ibu, mungkin saja hari ini di dalam pelatihan ini Anda akan mendapatkan inspirasi. Oh ya, mungkin ada 1-2 kata yang saya sampaikan yang membuat Anda terdorong untuk bekerja. Bapak Ibu, ini adalah momentum di dalam hidup kita. Ya, momentum. Kalau Anda bisa memanfaatkan momentum, Anda adalah seorang pebisnis yang sejati. Karena momentum itu adalah saat yang tepat. Kalau Anda menghilangkan momentum, artinya Anda menghilangkan saat yang tepat. Momentum itu juga bisa berarti kesempatan. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan, artinya kita melepas kesempatan itu. Dan kesempatan yang sama belum tentu datang 2 kali di dalam hidup kita. Itulah sebabnya jika ada kesempatan yang baik, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Bapak Ibu, pendek kata, benda yang diam akan cenderung tetap diam. Benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Kalau kita mau membuat kereta api bergerak, tapi kita buat ada satu batu kecil di depan
roda dari kereta itu, ketika kereta itu mau bergerak, pasti sulit sekali. Padahal batu itu sebenarnya tidak sebanding dengan besarnya kereta. Tetapi Bapak Ibu, ketika kereta itu sudah berjalan begitu kencang, jangankan batu kecil, batu besar pun akan dihancurkan oleh kereta tersebut. Demikian pula dengan kita. Ketika kita bermalas-malasan, maka memang sulit untuk bergerak. Ketika kita sudah mulai mau bergerak, maka hampir kecil kemungkinan ada yang bisa menghalangi kita, walaupun itu kita anggap sebagai sebuah batu yang besar. Ya, kadang kita bisa malas, kadang kita bisa bersemangat. Pertanyaannya adalah, kita ingin cenderung tetap diam atau kita mau tetap bersemangat? Saya yakin Anda akan menjawab, mau tetap bersemangat. Momentum adalah saat-saat yang terbaik yang akan muncul. Dan saya yakin hari ini juga adalah satu motivasi yang baik buat kita untuk memanfaatkan momentum. Mumpung kita sehat, Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kapan kita mungkin semakin melemah karena ada sakit di dalam tubuh. Mumpung kita masih mampu, Bapak Ibu, secara pikiran, secara kesehatan, sebelum kita menjadi miskin secara pikiran, secara kesehatan, dan lain-lain. Mumpung kita masih punya waktu yang lapang, Bapak Ibu, sebelum waktu kita menjadi sempit karena begitu banyak kerjaan lain yang harus kita lakukan dan kesempatan-kesempatan lain. Ketika mungkin kita masih muda bagi yang muda, sebelum kita menjadi tua secara pemikiran dan secara fisik, Bapak Ibu, ya. Dan ketika kita masih hidup, Bapak Ibu, kita ingin berusaha membuat yang terbaik bagi kita dan keluarga kita. Sebelum nanti suatu saat tentunya kita juga akan menghadap Yang Maha Kuasa. Itulah momentum, Bapak Ibu, yang kita miliki. Dan harus kita manfaatkan momentum itu. Ya, khususnya seperti hari ini. Bapak Ibu, perhatikan video ini. Bapak tua ini ingin menyeberang. Tetapi dia takut. Dia tahu bahwa inilah momentum terbaik untuk dia menyeberang. Karena memang dia harus menyeberang. Tujuannya adalah menyeberang jalan. Dia harus mencari momentum. Kapan dia bisa menyeberang dengan baik. Tapi, kalaupun dia tahu ada momentum terbaik, tapi dia tidak mau melangkah melakukannya, maka pasti akan sulit. Dan seringkali orang seperti ini melihat orang lain yang berani, yang berjuang, ya, khususnya mereka-mereka yang terus ingin mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, yang kadang-kadang tidak takut apapun menghadapi resiko dan lain sebagainya, dan berhasil. Dan seringkali kita melihat orang yang sudah berhasil, kita ingin mencoba berhasil seperti mereka. Tapi kadang-kadang kita ragu dan lain sebagainya, bisa saja itu akan menghalangi kita. Mari kita lihat video yang berikut ini. Perhatikan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, dia mencari momentum untuk menyeberang. Ya, dia mencari momentum untuk menyeberang. Dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa menyeberang dengan baik, dengan selamat tiba di jalan. Tapi rasa takut gagal, takut bersaing, takut bicara, ya, menghalangi dia. Sampai dia melihat ada entrepreneur yang begitu luar biasa keberaniannya, padahal secara fisik dia jauh lebih lemah dari dirinya. Kemudian dia mencoba untuk memberanikan diri, meniru cara itu. Dia tahu ini momentum terbaik, tetapi kalau dia tidak memiliki kepercayaan diri, maka akan sia-sia Bapak Ibu. Itulah sebabnya momentum dan keberanian harus kita padukan
untuk bisa sukses di bisnis kita, khususnya di MiMiles, karena itu adalah kesempatan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Kesempatan ini semoga materi Entrepreneur Get Entrepreneur bisa mengilhami kita untuk mencari lebih banyak lagi entrepreneur, membantu mereka dan membantu kita untuk mendapatkan penghasilan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Eni. Oke, terima kasih Pak Bernard. Halo, suara saya aktif ya Pak Bernard, Ya, kedengar ya? kedengaran. Soalnya sinyalnya agak kurang bagus, kita pindah lokasi soalnya, jadi takut mengganggu rekan-rekan yang lain. Nah, demikian tadi para entrepreneur MiMiles dimanapun berada, sudah disampaikan, dipaparkan begitu sangat-sangat detail. Jadi Anda yang masih ragu-ragu bagaimana memulai bisnis ini, bagaimana memulai untuk memperkenalkan MiMiles kepada keluarga, kepada teman, kepada kerabat, dan kepada siapapun yang Anda temui, mungkin istilah katanya kalau kata Pak Bernard, siapapun itu yang bernapas masih bisa dipresentasikan, masih bisa diperkenalkan. Begitu Pak Bernard ya. Yang penting kita berpikir bagaimana kita memperkenalkan sebuah peluang besar kepada masyarakat bahwa ada sebuah aplikasi yang hanya mungkin kalau misalkan bicara modal, bahkan bisa tanpa modal. Anda bisa melakukan banyak hal dan bisa menghasilkan uang. Yang penting ada niat, ada kemauan, dan ada belajarnya. Jadi setiap hari kita akan memberikan materi-materi yang bisa membimbing teman-teman entrepreneur dimanapun di Indonesia, mau di pelosok pun, yang penting Anda punya internet, kita bisa belajar bersama di sini, bergabung, kita akan memberikan materi-materi yang akan membantu para entrepreneur untuk mendapatkan penghasilan, bahkan bukan hanya penghasilan tambahan, bahkan penghasilan lebih jika Anda mau melakukan hal lebih tentunya. Nah, itulah yang tadi mungkin sedikit disampaikan oleh Pak Bernard. Luar biasa sekali hari ini, mudah-mudahan materi ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman entrepreneur, Bapak Ibu yang sudah bergabung di edisi siang hari ini. Atau mungkin ada